Head down. I got fucking backup. Film ini berjudul Sand Castle, yang menceritakan pemuda yang bernama Matt Orke, seorang prajurit tentara Amerika yang dikirim ke Irak pada awal Perang Teluk Kedua. Di awal cerita diperlihatkan seorang pria bernama Orke yang sengaja mematahkan tangannya di pintu mobil agar tidak ditugaskan mengikuti perang. Namun, rencananya tersebut gagal setelah dokter memeriksa kondisi lukanya yang tidak seberapa. Sebenarnya menjadi tentara bukanlah panggilan jiwanya. Tujuan ia bergabung menjadi tentara sebenarnya hanya untuk mendapatkan uang kuliah. Ia merasa tak layak menjadi tentara, dan ia malu akan hal itu. Dan hal itulah yang menyebabkan ia sengaja mematahkan tangannya sendiri. Seusai dokter memeriksa lukanya, ia menemui teman setimnya yang terdiri dari Burton, Enzo, Chatsky, dan Sersan Harper sebagai ketuanya. Ia mengabarkan jika beberapa tank sudah bersiap untuk pergi berperang. Mengetahui hal itu, teman setimnya sangat bersemangat dan mereka berkemas untuk pergi berperang. Mitch comes flying through this Burton, taking a running leap off my front of my eye. I see this white flash coming. I look over front door. Face bloody, mangled, just all messed up. And then out the corner, guys, game on. Let's go. Come on. Tibalah mereka di Baghdad dan langsung diserang oleh teroris yang berada di sana. Beberapa dari mereka tidak mengetahui pasti arah tembakan itu. Namun Orke nampaknya mengetahui dari mana tembakan itu berasal. Ia pun pergi bersama Chatsky untuk menemui beberapa pasukan lain untuk mendatangi asal tembakan tersebut. Sampailah mereka di sebuah gedung yang berseberangan langsung dengan arah tembakan tersebut. Orke dan Chatsky pergi ke atas bangunan, sedangkan yang lainnya berjaga di dalam bangunan. Orke menghubungi markas untuk memberitahu titik koordinat tembakan tersebut bukan dari sebuah masjid, namun dari hotel yang tidak jauh dari area masjid tersebut. Lalu Orke harus menaiki sisi dari gedung itu untuk memberitahu lebih spesifik di lantai berapa tembakan itu berasal. Saat mengetahuinya, Chatsky yang begitu santai langsung menghubungi markas untuk membombardir tempat itu. Oh yeah. Setelah misi tersebut selesai, Orke dan timnya pergi ke rumah bekas Saddam Hussein yang nampak sangat berantakan, yang pada saat itu dijadikan base camp utama tentara Amerika untuk sementara waktu. Tiga bulan kemudian, diperlihatkan Orke dan timnya sedang mengangkat jenazah teroris. Kemudian pihak markas memberitahu Sersan Harper jika teroris mempunyai senjata pemusnah dan menyuruh pasukannya agar segera kembali. Namun Orke dan timnya sangat santai, bahkan sempat bersuah foto dengan jenazah tersebut. Sesampainya di base camp, Sersan Harper memberitahu jika mereka mendapatkan misi baru yang sebelumnya telah disampaikan oleh Sersan Mayor Anthony kepada Sersan Harper. Mereka diperintahkan untuk pergi ke pinggiran Bakuba, sebuah daerah konflik yang lebih berbahaya dari daerah lain yang sebelumnya mereka sambangi. Morning. Integrity. No vehicles in or out. Oh, enjoy Syverson. Mereka bertugas untuk memperbaiki saluran air yang rusak karena serangan pasukan Amerika sebelumnya. Singkat cerita, sampailah mereka di Bakuba. Mereka mendatangi markas Kapten Severson.
dengan membawa truk tangki yang berisikan air. Setelahnya, sebelum mereka pergi mengantarkan air kepada masyarakat setempat. Make no mistake, no one outside that gate wants you. Turn those roars to a whisper. Mereka terlebih dahulu pergi ke tempat pompa air untuk mengisi truk tangki air mereka dan melihat seberapa parah kerusakan saluran air yang rusak dan berencana akan mencarikan pekerja untuk memperbaikinya. Man, what the fuck? The damage to the pipes. You want to go faster? Roll up your sleeves. Yeah. It gets. Well, can't you engineer brainstorm? Setelah truk tangki penuh, mereka segera pergi untuk memberikan air kepada masyarakat yang berada di sana. Namun, di perjalanan ada sebuah mobil pick-up yang berusaha mendahului konvoi mereka. Mereka menyuruh mobil itu untuk mundur, tetapi mobil itu terus saja melaju. Karena kesal, mereka lalu membuang tembakan dan kemudian membuat mobil itu berhenti. Mereka kemudian menggeledah dan menginterogasinya. Pengendara itu rupanya hanya seorang apoteker. Namun Chatsky dan Sersan Harper tidak begitu mempercayainya. Letkoff is sick and he's taking her to a relative who has an apothecary. A what? Letkoffing. Break his leg. Letkoffing. He's okay. Okay, you can sit back in your car now. Kemudian Sersan Harper ingin memberinya uang dan menyuruhnya pergi. Namun orang itu tidak mau menerimanya. هاي آخر مرة. ما أريد فلوسهم. Mereka pun melanjutkan perjalanannya. Who the fuck doesn't want money? Alright, let's go. Sampailah mereka di suatu tempat dan memberikan air kepada masyarakat di sana dan mengumumkan jika mereka mencari pekerja untuk memperbaiki pipa penyalur air yang rusak. We're willing to pay him in cash. We need workers. Our engineers are working very hard to get your pump station fixed and we're very sorry about it. Dan keesokan harinya, saat mereka datang untuk menyalurkan air, tak ada satupun orang yang berniat bekerja sama dengan mereka. Setelah itu, Sersan Harper dan Komandan Severson mendatangi rumah salah satu syekh yang berada di sana untuk bernegosiasi agar masyarakat di sana mau membantu mereka. Akan tetapi, syekh menolak karena masyarakat di sana tidak akan mau bekerja sama dengan Amerika. Dikarenakan jika kedapatan bekerja sama dengan Amerika, mereka akan dibunuh oleh pihak teroris. Sersan Harper menegaskan jika mereka akan menjaga keamanan masyarakat tersebut. Namun, syekh tetap menolak ajakan mereka. He say his people do not trust the Americans. You piece of shit. Hope you get shot and fucking die. Don't translate for your time, shit. Di lain tempat, Orke dan timnya yang usai membagikan air kepada masyarakat, ia didatangi oleh seorang kepala sekolah yang berada di sana. Kedatangannya hanya untuk meminta agar tangki air di sekolahnya terisi. Singkat cerita, mereka mulai mengantarkan air lagi untuk masyarakat. Namun, tiba-tiba di perjalanan dari arah bukit, teroris menembaki mereka dan terjadilah kontak senjata. McMood, you good? Fine, sir. Eagle 4, this is Eagle 6. Give me status report. I got 2 mags. Mereka berhasil mengusirnya. Namun, karena tembakan tersebut, truk pembawa air menjadi rusak dan bocor. Lalu teror kembali terjadi di saat mereka sedang membagikan air kepada masyarakat. Tiba-tiba mereka dihujani peluru. Teroris itu muncul dari berbagai sudut, dan saat baku tembak berlangsung, Chatsky terkena tembakan dan membuatnya tewas di tempat. Chutski's down, guys! That dirt road again. But if we stay in this course, we'll get picked off one by to do. And we'll do it. Setelah kejadian tersebut, Orke didatangi oleh kepala sekolah yang sebelumnya meminta air kepadanya. Lalu Orke melaporkan kepada Kapten Severson, dan Kapten Severson mengizinkan untuk menyalurkan air ke sekolah tersebut. We've been trying
No one will help us. Keesokan harinya saat di sekolah, Sersan Harper meminta kepada kepala sekolah untuk mencarikannya pekerja. Dan kepala sekolah itu setuju dan akan membawakan mereka beberapa pekerja dan juga saudaranya yang merupakan seorang insinyur mesin. It's okay. You bring us the workers, we give the water at the pumping station. And look, Right. I will speak with them. chicken it. Singkat cerita, bekerjalah mereka untuk membantu tentara Amerika memperbaiki pipa air untuk beberapa hari. He is here to help you. Aku amal. Namun beberapa hari setelahnya rombongan pekerja tidak datang lagi. Ternyata mereka tidak datang dikarenakan kepala sekolah itu dibunuh dengan kejam oleh teroris. Sang teknisi mesin yang merupakan saudara dari kepala sekolah tidak terima dengan kematian saudaranya itu. Kemudian ia mendatangi Kapten Severson dan memberitahu tempat persembunyian para teroris. Dan pada saat itu juga, mereka langsung pergi mendatangi tempat persembunyian para teroris itu. Dan baku tembak antara teroris dan tentara Amerika sangatlah sengit. Nice coming. Look, porch, 30 meters. Positions 2 and 3 taking heavy sniper fire. Eagle 6, we are in contact. Sergeant says we can move. Get in the fucking truck. Get in the fucking truck. Saat mereka bergegas untuk kembali ke base camp, tiba-tiba Bazooka menghantam mobil Burton dan Enzo yang membuat mereka berdua luka parah. Alright, come on, baby, we gotta get out of here. Fuck, get him in! Get in the truck, Hey, you gotta help me. Go! You'll be fucking alright. Move! Sergeant, you gotta hurry the fuck up. You gotta hurry up, please. Walaupun Burton dan Enzo terluka parah, penggerbekan tersebut membuahkan hasil. Perbaikan saluran air dapat berjalan kembali karena pekerja datang tanpa rasa takut lagi. Namun tiba-tiba terjadi ledakan yang mengakibatkan banyak korban. We got spaghetti and meat. What do we do? Setelah kejadian tersebut, Orke dan Sersan Harper dipanggil ke markas pusat tentara Amerika di sana oleh Sersan Mayor. Sersan Harper diberi cuti sebelum dikirim kembali ke Riyadh dan Orke diizinkan untuk pulang. Orke yang pada awalnya tidak ingin menjadi tentara kini justru tidak ingin pulang. Ia merasa bahwa tanggung jawabnya belum usai di sana. Namun Let me see the chaplain. Oh. You know, we fucking have it, Sergeant. ia akhirnya tetap dipulangkan ke Amerika Serikat tanpa menuntaskan perbaikan air di sana. Beautiful day for the infantry. Damn day. Berakhir sudah alur cerita film Sandcastle. Jangan lupa subscribe channel kami agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.